Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Mari kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa terus melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi sama Bu Haji sudah disampaikan, alhamdulillah kita masih sehat ya Bu. Barangkali kita sehat dan masih datang ke majlis taklim. Di antara teman-teman kita mah ada yang masih khawatir barangkali, dan memang ini dihimbau juga Bu Haji ya, tidak boleh kumpul-kumpul karena memang suasananya masih apa Bu? Masih apa? Masih rawan. Boten rawan boten apa sih, yang penting mah hati insya Allah. Emangnya lagi benten apa sih Bu? Bu lagi benten apa sih? Si Ustaz mambok-mbok ditanya mengkonon gitu. Lagi benten corona. Nah apa corona niku? Boten nuni. Syukur Bu aja di boten nuni. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ini ternyata memang dampaknya Ibu sangat luas ya. Orang yang umroh lagi dihentikan dulu, Masya Allah. Bahkan orang yang mau ada acara saja ditunda dulu Ibu. Iya, Masya Allah. Ini kenapa? Karena memang ikhtiar dari pemerintah kita, jangan sampai ini terus-terusan menyebar. Itu maksudnya sangat baik. Makanya anak-anak diliburkan 14 hari itu ya, 14 hari. Yang anehnya anak-anaknya diliburkan tapi nyama main-main kemana-mana. Ini pusing salah nih Bu. Maksud pemerintah diliburkan itu biar diam di rumah, jangan terlalu banyak berhubungan dengan orang banyak. Khawatir tertular, itu maksudnya. Atau kalau dia sedang mengalami, dikhawatirkan menular kepada yang lainnya, gitu maksudnya Maya. Ustaz ngaji corona baik sih gimana? Masya Allah. Tapi tentu ya Bu ya, itu harus ikhtiar dari kita. Karena tadi saya ayatnya pun juga kan saya katakan, ma asoba min musibatin illa bi'iznillah. Jelas ayatnya, At-Taghabun ayat yang ke-11. Allah katakan,
Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah. Tidak ada satu musibah pun, apapun itu bentuknya, semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya khawatir sekarang mengaji juga. Wajar kalau kita khawatir, tetapi itu adalah jadikan oleh kita sebagai kehati-hatian dalam diri kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Ya, Ibu, kalau masa Rasulullah yang namanya corona itu hampir sama dengan penyakit taun. Iya, itu wabahnya itu begitu. Zaman Rasulullah sudah ada. Orang tidak apa-apa, tiba-tiba wah, iya, Masya Allah. Makanya menurut ajaran Islam, bagaimana kita menyikapi kondisi seperti itu, ada beberapa akhlak yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tidak usah khawatir berlebihan, tetapi hati-hati kita. Itu maksudnya. Maka di dalam Islam yang pertama, ketika ada peristiwa seperti ini, tanamkan di dalam hati tawakal Allah. Tawakal kepada Allah. Ustaz, tawakal gimana maksudnya? Bahwa tadi dikatakan semua penyakit apapun itu bentuknya, semua datang atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah juga yakin menyediakan obatnya, dan kita diperintahkan untuk ikhtiar mencari kesembuhannya. Emang kalau khawatir penyakit corona takut kenapa? Ya? Masya Allah, takut mati, gitu kan? Tuh, benar itu Bu Haji. Takutnya kenapa? Karena takut meninggal. Padahal yang namanya corona itu wasilah orang untuk meninggal. Ada nggak orang yang tidak kena penyakit meninggal? Jadi kalau begitu tidak usah khawatir berlebihan, tetapi harus hati-hati. Saya sering sampaikan, orang kadang-kadang lagi sehat, jam-jam gua ringkas, nggak sakit, nggak apa, dia lagi tidur, nyalain kipas doang. Ya, nyalain kipas doang, tiba-tiba dibangunin, udah goyang semuanya. Ada yang seperti itu. Ada orang yang sudah nggak tahu nyaman, sehat lagi. Betul tidak? Nah, jadi tidak usah khawatir berlebihan, tetapi kita harus berhati-hati. Maka menurut para ulama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ajaran di dalam Islam. Ketika kita menyikapi apapun yang terjadi, harus tawakal kepada Allah. Yang namanya meninggal mah Bu Haji, ya tidak bisa diinginkan, tidak bisa tidak diinginkan. Sekarang kita duduk di sini, siapa tahu besok hari mah sudah tidak ada, walaupun tidak dengan penyakit corona. Maka yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena Allah katakan, "May yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Jelas, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan memenuhi apa yang diinginkan. Insya Allah, kita ingin sehat, kita ingin dihindarkan, maka insya Allah. Yang pertama, tawakal. Yang keduanya, yang harus kita lakukan, menyikapi suasana seperti ini. Ya gimana tuh dah Ibu, nggak khawatir ya. Khawatir mah pasti semua juga kadang-kadang, ya Allah. Tapi kadang-kadang anak-anak mau berak diliburkan. Emang kamunya kenapa libur? Alhamdulillah katanya libur. Masya Allah, kadang-kadang ya Allah ya Rabbana. Nih ya. Maka yang keduanya, agar kita terhindar dari apapun bala, apapun bencana,
maupun virus seperti corona atau penyakit yang lainnya pun, kata Allah, ikuti aturan Allah dengan cara taqarrub ilallah. Ikuti aturan Allah dengan cara taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Ujang, Pak Ustadz, gimana taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, perbanyak baca istighfar. Kan bukankah Al-Quran mengajarkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursili sama alaikum mirror wa yumdikum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jelas. Perbanyak istighfar. Ada orang dikisahkan dalam sebuah riwayat menghadap kepada seorang syekh. Dia tidak punya kerjaan. Kata syekh tersebut, istighfar kamu kepada Allah. Ada orang sudah lama tidak punya anak, nikahnya sudah lama, ngadep lagi ke syekh, perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah. Sehingga ditanya sama si istrinya, ya syekh, kok setiap orang yang menghadap disuruhnya baca istighfar? Maka syekh tadi membacakan Quran yang istaghfiru rabbakum, memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Istighfar kepada Allah. Yang kedua, dalam rangka taqarrub kepada Allah dalam suasana seperti ini yang sedang mewabah, ya, taqarrubnya itu yakni memperbanyak doa kepada Allah tentang daf'ul bala. Yakni berdoa untuk menolak bala. Ya, makanya Ibu, walaupun barangkali ada yang suka, ada yang tidak, sekarang Majelis Ulama Indonesia, ya, menghimbau kepada umat Islam yang ada di Indonesia, walaupun biasanya dia tidak pernah berkunut ketika sholat, maka sekarang dihimbau untuk melaksanakan kunut. Kunutnya kunut apa? Yakni kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Ustaz, kapan bacanya? Setiap sholat diperintahkan saat-saat ini. Kunut najilah. Yang mana Ustaz kunutnya? Yang mana kan? Yang kunut najilah itu yang mana kan? Setelah Allahumma hdina fiman hadait wa afin, itu kan kunut subuh. Wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi fadlika syarra ma qadait fa innaka tahdi wa la yuqda fa innahu la yadillu man wa la ya'izzu man tabarak rabbana falakal hamdu alama. Nah, dilanjut dengan kunut nazilah. Yang mana? Yakni Allahumma rfa'nal bala. Ada. Nah, yang itu adalah kunut nazilah. Kan doanya jelas. Allahumma rfa'nal bala. Ya Allah, tolonglah angkat bala. Bala itu bencana, penyakit, apapun itu. Allahumma rfa'nal bala wal waba wal fahsya wal jina, ya, wat ta'un. Jelas deh di situ. Wal zalajil wal mihan wa tuhar fiha wa ma baton min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mencederai janjinya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah dengan doa daf'ul bala, yakni doa untuk menolak bala.
Sok satu hari satu malam kita 5 kali sholat berdoa kepada Allah. Ustaz saya mah dan gak pernah baca kunut. Biasanya kalau lagi sholatnya misalkan, karena saya mah bukan yang biasa baca kunut. Ya sudah, kalau begitu setelah selesai sholat. Jadi gampang saja lah ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah, mohon Allah menolak bala. Itu maknanya. Ustaz saya mah nggak hafal doanya, minta ditulisin sama anak. Dibaca. Iya, tempel di tembok, sholatnya dekat tembok. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoanya Allahumma ta'ala. Ustaz nggak apa-apa tak itu. Sah, bukan pernah. Nah, kalau enggak habis sholat kita berdoa damun bala. Di sana dikatakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk mencegah terjadinya banyak bencana, termasuk salah satunya ini. Ibu tidak menutup kemungkinan, kita itu tidak menutup kemungkinan. Wong segitu dahsyatnya dia. Kita lagi duduk di sini, ada orang yang sudah terkena, salaman doang kena. Masya Allah. Itu pun kalau Allah mengizinkan. Kalau kita berdoa, la yazalul qada illa biddu'a, tidak akan berubah ketentuan Allah kecuali dengan doa. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon kita ditolakkan, diangkat itu bala, diangkat itu penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seperti itu. Maka ikuti aturan Allah, taqarrub kepada Allah. Ya, ikuti aturan Allah dan taqarrub kepada Allah. Caranya apa? Ya itu tadi, banyak berdoa insya Allah. Kan apalagi yang bisa kita lakukan ketika menghadapi peristiwa seperti ini, Bu? Wis menang bae ning omah. Menang bae. Ya, menang bae ning omah. Ayo sira sebulan ta barang beras entek. Sayurane entek mali. Ayo ke pasar mali. Barang di pasar kebetulan biji sampun dicekeli sering wong sing sampun kena. Ning kula dipegang mali, kena mali. Maka satu yang bisa kita lakukan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkatnya segala macam penyakit, termasuk penyakit taun, termasuk virus corona. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita hati-hati. Itu maknanya di sana ya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan taqarrub, insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu ya itu dikatakan taqarrub kepada Allah bisa dilakukan dengan memperbanyak doa kepada Allah. Salah satunya adalah dengan baca doa tolak bala, atau ketika sholat kita berkunut. Ya, kunutnya kunut nazilah. Ustaz saya mah kalau subuhnya nggak pernah pakai kunut. Misalkan kan ada ibu yang nggak pakai kunut. Makanya dihimbau kalau untuk sekarang mah lakukan saja. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pas saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perang Badar, beliau itu berdoa, bermunajat kepada Allah sehingga dikirim malaikat bantuan untuk membantu Rasulullah dalam melakukan perang, sehingga Rasulullah menang dalam perangnya. Ini pun kita dengan penyakit seperti ini banyak berdoa kepada Allah, salah satunya dengan doa tolak bala. Satu. Taqarrub yang keduanya adalah senantiasa kita terus-terusan menjaga wudhu kita. Menjaga wudhu kita. Kalau dalam bulan yang lain, mungkin kalau lagi tidak musim begini, kita kuat satu hari satu malam wudhu 1 kali doang misalnya. Kuat bukan buatnya? 1 hari 1 malam 1 kali wudhu. Oh, mantep amat tuh ya. Kayaknya dikabut kayaknya belas sore banget. Nah yang kuat jenahan ya, Masya Allah ya, tahan wudhu kita. Makanya kan disyariatkan kalau dari yang lain makanya sering cuci tangan, ya kan, pakai apa namanya itu lagi, sanitizer ya gitu ya. Jadi pencuci itu kalau kita lakukan, dawamkan wudhu kita
Dawamkan wudhu kita setiap saat, setiap waktu kita wudhu. Punya wudhu hilang, wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Karena 10 menit sekali itu akan bagus untuk mencegah virus itu. Ya, mencuci tangan 10 menit sekali kalau kita minimal dengan berwudhu, insya Allah akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawamkan wudhu kita, insya Allah. Ya bukan cuma kita, tentunya anak-anak kita. Saya punya anak pulang Bu Haji dari Lampung, ya pulang mau diliburkan kuliahnya juga. Nah kebetulan anak saya di Lampung, di Malahayati, di Kemiling. Ya ini kok katanya diliburkan, terus gimana? Saya bilang mau di kampus mau ngapain? Ya sudah pulang saja. Kitanya juga orang tua nggak khawatir, kamu percuma nggak kuliah tapi ngablang kemana-mana gitu kan, lebih baik sudah pulang saja. Nah ini ya pulang di rumah, yang penting di rumah sudah dikandangkan saja selama 14 hari, dari mulai hari ini sampai 14 hari yang akan datang. Banyak yang tanya ke saya, Ustadz kenapa sih itu kok diliburkan 14 hari, itu kenapa itu gitu ya. Ini menurut orang-orang kesehatan itu Ibu, yang namanya virusnya itu inkubasi atau berkembang biaknya itu dalam rangka 14 hari. Kalau 14 hari tidak kena berarti sudah mati itu virusnya. Jadi insya Allah tidak akan tertular. Makanya nitip nih, ini mau mentang-mentang anaknya lagi libur, wis jalan-jalan bayu merana jika ngumpul maning nih mole. Wah nih ke tahlim, hari di tahlim kita ibu-ibu juga nggak pernah ke luar negeri. Ya kan, nggak pernah kemana-mana, paling dari rumah ke sini, dari rumah ke sini. Nah itu makanya insya Allah akan terhindar, dan insya Allah kita senantiasa dilindungi oleh malaikat ketika kita berangkat untuk pengajian. Tadi disampaikan oleh Bu Haji, insya Allah mudah-mudahan taqarrub kepada Allah dengan cara apa? Banyak berdoa, kita ikhtiar senantiasa kita menjaga wudhu kita, maka insya Allah akan cegah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu diantaranya. Lalu yang berikutnya lagi yang bisa kita lakukan adalah tentu dawam dan rutin. Kalau biasa kita misalkan cuma sekali, hari ini dalam suasana seperti ini, perintahkan anak-anak kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Perintahkan, kenapa? Karena memang Al-Quran adalah salah satu obat yang paling mujarab. Kenapa dikatakan kan Al-Quran itu adalah syifaa'un linnas, obat dari segala macam, obat dari segala penyakit yang Allah turunkan kepada kita ya Bu ya, diantaranya. Jadi dalam rangka mencegah diri, hati-hati kita dawamkan wudhu, banyak berdoa kepada Allah, dawamkan membaca Al-Quranul Karim, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Tetapi tawakal saja tidak cukup, harus ada usahanya, ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa Ustaz? Ya biar tidak terkena kita, maka pemerintah sudah tepat meliburkan sudah. Itu tujuannya apa? Biar tidak menyebar kemana-mana. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Ibu. Pas saat ada penyakit tahun, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kalau ada wabah penyakit di suatu kampung, misalkan di Cilegon ada wabah penyakit mendadak kaya misalkan. Ada nggak penyakit mendadak kaya? Hah? Itu mah tuh beda gitu. Misalkan di sebuah kampung ada penyakit, wabah penyakit namanya mendadak kaya. Maka orang yang dari luar Cilegon tidak diperbolehkan masuk ke Cilegon. Apa artinya? Kalau ada wabah penyakit di suatu tempat, kata Rasulullah, maka orang dari luar tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Begitupun yang sudah ada di wilayah tersebut, dia tidak boleh keluar. Kenapa maksudnya? Biar tuh penyakit tidak nyebar. Makanya ibu-ibu barangkali yang sekarang gagal berangkat untuk umroh, ada yang gagal? Ada? Berapa orang? Ada ibu gagal? Kesel nggak di hati? Enggak, insya Allah. Paruttuhu
ilallah, kembalikan kepada Allah. Jangankan umroh, haji sekalipun yang istita'ah, kuasa, mampunya itu tidak terlepas dari izin Allah. Betul ya? Sampai pun ibu tidak jadi berangkat, di hadapan Allah sudah dicatat melaksanakan umroh atau haji. Ini tak ini Bu Haji. Mantekan Pak Haji Halil tadinya besok hari Kamis mau berangkat diklat petugas. Sekarang ditunda juga. Ditunda 14 hari, nanti dilakukannya pada mulai tanggal 31. Itu pun masih dalam, kalau memang perkembangannya sudah berubah. Ya Allah ya Rabbana, Masya Allah, Masya Allah. Memang kenapa? Ikhtiar kita, hati-hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang mau berangkat umroh tidak jadi, jangan ngarasulah. Ngarasulah apa Bu Haji? Ngegerunak kayaknya, ngegerunak kesel gitu. Kita mau niat jadi pangeran kemudian ya, Masya Allah. Jangan sampai farudtuhu ilallah. Yang penting kita sudah niat, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah daftar, misalkan sudah daftar umroh, tiba-tiba harusnya kemarin berangkat, ya, lusanya meninggal dunia karena tidak berangkat gara-gara virus corona, maka hakikatnya di hadapan Allah dia sudah dicatat melaksanakan umroh. Insya ya kan bukan keinginan kita tidak berangkatnya, tapi takdir Allah. Kita itu makanya tawakal kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Maknanya seperti itu ya Bu ya. Di sana jelas Allah katakan bahwa kita harus senantiasa ikhtiar dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itulah satu-satunya kita mampu melaksanakannya. Kalau tidak seperti itu, Masya Allah. Jadi ini pemerintah juara ibadah jadi larang-larang gitu. Justru pemerintah saking sayangnya terhadap rakyatnya kepada kita semua, maka dilindungi kita, dan kesana juga nanti percuma. Dan nggak bakal keluar, pisahnya nggak keluar sekarang itu. Jadi ibu kesana itu nggak bisa. Bahkan di Arab Saudi sekarang ini mulai tanggal ini itu sama seperti kita. Sama sekarang tuh, tadi ada saya dapat WA ya dari teman-teman di grup WA itu. Jadi dari KBRI sudah mengeluarkan surat bahwa ternyata kebijakan 14 hari libur total nggak apa-apa itu di sana juga sama. Toko-toko tutup, segala-gala tutup di sananya itu. Di Saudinya itu. Ini dari KBRI Riyadhnya itu disampaikan. Makanya ini apa? Artinya apa? Jangan kecil hati. Insya Allah Allah akan mengangkat semuanya. Insya Allah kita ambil hikmahnya saja. Dengan adanya begini, dengan keluarga semakin dekat, itu kadang-kadang harus kita ambil hikmah. Yang jelas kita harus senantiasa tawakal kepada Allah, sabar dalam menghadapinya. Dan harus ingat, kalau ada orang yang terkena ibu wabah sekarang, kemudian mereka meninggal, asal dia beragama Islam, insya Allah itu meninggal husnul khatimah, bahkan bisa masuk dalam kategori orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Betul tidak Bu? Percaya enggak? Orang yang terkena wabah itu syahid. Ibu yang masuk dalam golongan orang yang husnul khatimah, bahkan bisa kategori masuknya itu adalah meninggal dalam keadaan syahid. Ibu-ibu yang sedang hamil, melahirkan, meninggal syahid. Orang yang kena penyakit kolera, meninggal syahid. Orang yang sedang berangkat kerja, jebret tabrakan, meninggal syahid. Orang yang kena wabah penyakit seperti taun dan semacamnya, dia pun meninggal dalam keadaan syahid. Makanya insya Allah, apa artinya? Tawakal kepada Allah itu tidak ada ujungnya. Kita sudah tawakal kepada Allah, kalaupun kita terkena, maka farudduhu ilallah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Silahkan. Enggak. Berarti orang yang
Oh gitu, kan tadi saya katakan yang penting dia beragama Islam, insya Allah dia dalam keadaan syahid. Si ibu mateling, ibu hebat ini Maya. Tadi saya sudah katakan kan, Bu Haji ya? Ya, tadi saya sudah katakan asal dia dalam keadaan beragama Islam, insya Allah dia syahid. Ibu, yang namanya orang tidak beragama Islam, dia beramal apapun tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syaratnya bisa masuk ke rumah itu dia harus punya kunci. Kuncinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau paling tidak la ilaha illallah. Makanya kenapa orang yang mau meninggal, talkinkan kok, suka dibisikkan apa kan? Di kupingnya kalau orang yang lagi sakaratul maut tuh la ilaha illallah. Selama kalimat itu terbawa meninggal, maka awal akhir dia akan diangkat oleh Allah. Itu yang namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, masuklah ke dalam agama Allah secara keseluruhan, dan jangan kamu meninggal sebelum betul-betul kamu beragama Islam. Beragama Islam itu adalah tauhid kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat itu adalah kuncinya. Kalau orang beramal tanpa ada syahadat dalam hatinya, tanpa mengesahkan Allah, amal apapun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaikan debu-debu yang berterbangan, ada tapi hilang begitu saja, tidak ada. Ya, artinya tadi pertanyaannya, kalau orang yang tidak beragama Islam, dia meninggal dalam posisi apapun, kalau belum bertaubat kepada Allah, maka vonisnya dia akan bidarkil asfal, di dalam keraknya neraka jahanam. Kalau kita insya Allah, kecuali orang yang beragama Islam. Ada lagi? Nah, ya, diantaranya itu yang bisa kita lakukan, diantaranya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian mau banyak membaca Al-Quran, maka insya Allah itu salah satu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya, Rasulullah mencontohkan, yakni kita harus senantiasa zikir pagi dan petang. Ya, banyak zikir pagi dan petang. Zikirnya apa? Ya kalau tidak bisa mah ya subhanallah, Allahu akbar. Itu saja, tidak jadi persoalan. Mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah. Ustaz, saya berdoa aja bingung, nggak bisa. Ujung lakuin apal misalkan. Nah, sampun sering bahasa Jawa betul apa? Ya Robbana, ya Robbana, ya Allah, ya Allah, maksiat, kula kieu istri sabandina, tapi tetep jalur tulung maning pangeran ya Allah. Buat kenapa? Bahasanya ya Allah, ya Robbana, hilangkanlah penyakit yang ada di Indonesia, khususnya umumnya di dunia. Tidak apa-apa. Memohon kepada Allah itu dengan bahasa apapun tidak apa-apa, tetapi berdoa, berzikir kepada Allah ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita pertama puji Allah. Makanya sebelum puji Allah lakukan beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru sholawat kepada Rasul. Setelah sholawat kepada Rasul masuk ke inti doanya. Pakai itu nggak apa-apa. Jangan kita berdoa itu langsung baik. Ya Robbana, ya Robbana, coba sih naik kita pici si wake langsung baik. Wonten sholawat di Rasulullah, wonten muji-muji Allah, maka itu akan terhalang. Ya, maknanya buat apa-apa. Niku Bu ya, diantaranya. Maka disyariatkan selain itu kita pun harus senantiasa berzikir pagi dan petang, yakni kalau pagi-pagi, sore-sore, habis sholat subuh, muswe, pegawaian laki lah. Apalagi kita ibu-ibu sudah umurnya 60-50 tahun, pegawaian apa sih subuh-subuh, jeung ngepel karo pembantu. Kadang-kadang anak wenten mali usmi dodok pedipit ku barang sejam marong jam pegel je ustad juga ngegolong dari pegel mah lonjor mungkin
Ustaz, kalau mau sambil nonton TV dikir lah, kenapa-napa? Delengakan TV mati TV, hati maning Allah, Allah Akbar, melatot berana. Tapi akan lebih baik usukkan hati kita mengingat Allahnya. Wis pateni pipin, koten pun tak sholat subuh sing jam 5, tekan jam setengah 7, kuat koten. Ngelonjor ke? Ngelonjor? Apa kenapa? Kowe kalau cewek gue lagi ayo ngelonjor tadi angkut tak katuran saos. Maka disyariatkan kalau kita sebelum sholat subuh, saya pernah menyampaikan ibu-ibu insya Allah akan diraksa oleh malaikat, diperintahkan kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan sholat subuh, setelah melaksanakan sholat qobliyah subuh, kita tidur miring ke sebelah kanan, posisi rusuk di sini, dengan posisi ini begini, lalu kemudian kita membaca doa apa kan? Ya fatah, lanjut. Nah, iftana apa? Terus baca terus, wah 100 buat baca. Wenten terus, masih wenten nih kok. Ada lagi doa terakhirnya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ajirna minan nar. Itu ya. Ya, itu doa kepada Allah. Jangankan virus, jangankan penyakit, bahkan surga pun akan Allah berikan kepada kita kalau kitanya berdoa kepada Allah. Iki mah hari ini ngeriki mah boten niki mah insyaallah kedeleng neli solehan niki mah. Niki mah pengajian saja nih boten go ya. Kadang-kadang usia mau 70 tahun mencokok bae ngarepan TV. Ana taklim boten rau entah salate subhanallah telung balen. Alhamdulillah telung balen ji pengen surga jepelit aman. Nggih boten. Ya Allah ya Rabbana, mahar surga subhanallah telung balen. Ya Allah, walaupun Allah mah tidak memandang itu, kita yang butuh, makanya kita melakukan yang terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan disyariatkan tuh ngegolong ke sebelah kanan. Insya Allah itu salah satunya. Zikir pagi dan petang. Karena dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ibu, ma min 'abdin yaqulu bi sabahin kulla yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis samai wa huwa samiul alim thalatha marratin illa lam yadurruhu syai'un. Ini salah satu zikir yang kita bisa gunakan untuk mencegah bala tadi, termasuk virus corona. Ya, dikirkan ini. Rasulullah katakan ini dalam hadisnya, dikatakan ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 5088. Riwayat Imam Tirmidzi nomornya 3388. Dijelaskan bahwa ma min 'abdin yaqulu fi sabahin, tidak ada seorang hamba yang setiap subuhnya, pagi-paginya ya, kulla yaumin setiap hari, wa masa'i kulla lailatin dan setiap sore setiap harinya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Membaca itu yang barusan kita baca 3 kali dalam satu kali baca, sedang satu kiri aurat lah wirid. Kalau kita mah ya, kita wirid dengan ucapan itu apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu salah sama rotin 3 kali balikan. Maka katakan Rasul, illa lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan ada yang bisa memadaratkan terhadapnya apapun itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dihindarkan dari macam bencana, bala atau penyakit apapun, kita disyariatkan berzikir pagi dan petang. Salah satunya mengucapkan kalimat yang barusan tadi ya. Juga ada anjuran zikirnya itu kita senantiasa membaca Quran surat Al-Mu'awwidhatain.
Nah, dikukur. Ya kali gampang Ustaz, itu memang gampang. Surat Al-Mu'awwidzatain itu kata Bu Haji palak binas, ya. Mu'awwidzatain itu dari susah palak binas ditambah sering surat Al-Ikhlas, telur surat Al-Ikhlas, palak binas, Al-Ikhlas, kulang untuk binas, kulang untuk birabil palak, kulang untuk birabil binas. Itu pirang balen Ustaz, yaitu masih sekatahe, tapi disyariatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Abu Daud itu adalah salah sama rotin 3 kali. Makanya cepet lagi napa wau tas salat lamun subuh wis aja ngepel di petang dah si anak-anak. Ora enak ke Ustaz, anaknya Arab sekolah iki siki malah lagi orang sekolah anaknya gitu. Nggih, lagi libur Bu. Makanya disyariatkan ya. Kita aurat wirid dengan cara ini untuk ikhtiar kita menggantungkan harapan kepada Allah dengan cara berdoa. Rasulullah katakan dalam hadisnya, ini dikatakan wan Abdullah bin Hubayb, dari Abdullah bin Hubayb qala, beliau mengatakan qala li Rasulullah, mengatakan kepada Abdullah bin Hubayb, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbahu thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Barang siapa orang yang melafalkan atau mengucapkan, mewiridkan Quran surat Al-Ikhlas ditambah dengan Al-Mu'awwidzatain, yakni surat Falaq bin Nas 3 kali, maka Rasulullah katakan takfika, maka Allah akan mencukupkan kepada kamu. Takfika min kulli syai'in, dari setiap persoalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hakul yakin, ainul yakin. Saya juga ibu-ibu mah sudah biasa ini mengecas lagi biar ditambah-tambah, itu maksudnya ya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktunya Bu Haji? Masih? Nah ya, baru jam 5 ya. Oke Pak, kita lanjut ya. Lanjut Ibu ya, lanjut Botan. Halo, lanjut Botan. Oh ya, lanjut setegang jam itu lah ya. Masya Allah. Jadi syarat mutlak ketika kita ingin dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah salah satunya, kata Rasulullah SAW dalam berbagai penjelasannya, kita harus senantiasa ta'aruf kepada Allah dan kita ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikuti aturan Allah itu bagaimana Pak Haji Ujang? Ikuti aturan Allah itu yakni kita senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, terutama untuk mencegah seperti itu. Ibu, yang tadinya yang namanya virus corona itu konon katanya berawal dari kelelawar, dari ular. Dalam Islam halal nggak itu? Sudah beres, makanya Allah katakan kullu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiban. Ikuti aturan Allah, makan oleh kamu makanan yang halal dan baik, thayyib. Itu maknanya. Jadi kalau begitu, kalau ingin menghindarkan diri dari berbagai macam musibah, juga ikuti aturan Allah, diantaranya kita makan makanan yang halal dan baik. Yang baik belum tentu halal, tapi kalau halal insya Allah baik. Itu maknanya ya, maksudnya seperti itu. Apalagi ini bulan apa ini Bu Haji? Bulan Rajab nih, ya Allah, apalagi bulan Rajab. Apa Bu yang harus dilakukan di bulan Rajab? Oh, jelas kan maknanya, karena di ayatnya pun buka Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Perintah Allah agar kamu merasa bahagia, merasa terhindar dari berbagai macam musibah, terutama di bulan Rajab. Buka Quran surat At-Taubah 36. Apa perintah Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum.
Jangan kau berbuat dolim terhadap dirimu, terutama di bulan haram atau di bulan Rajab. Agar apa? Agar kamu hidupnya bahagia, agar kamu dihindarkan dari berbagai macam penyakit dan bencana. Pala tadlimu, ibu, kalau tadlimu itu kamu jangan berbuat dolim. Berbuat dolim apa bu? Dolim itu apa sih bu? Sirma dolim nih kita pun kadang-kadang gitu ya. Oh zaman kita gampang ya. Sirma aja dolim guys nih kita pun dolim macam mana? Hari konon dolim pun apa ya? Menyakiti orang lain. Apa malih? Nah itu betul ya, seperti itu. Tetapi menurut para ulama yang namanya dolim itu menempatkan suatu persoalan bukan pada tempatnya, ya. Itu wada'u syai'in fi ghairi mahaliha, menempatkan suatu persoalan bukan pada tempatnya. Itu adalah dolim. Contoh, saya punya peci harganya 50.000. Saya punya sepatu harganya 1 juta. Pernah nggak sepatu saya disimpan di kepala karena harganya 1 juta? Tidak kan? Walaupun kerudungan ibu harganya cuma 50.000 karena kerudungan, maka tetap disimpannya di kepala. Pernah nggak yang namanya kerudungan ibu pakai kaos kaki buat itu? Ya tidak pernah. Itu kan, itu namanya tidak dolim. Tapi kalau ibu punya sepatu karena harganya 1 juta, sayanglah wis dedekon bening das. Misalkan itu dolim. Maka agar kita terhindar dari berbagai macam wabah dan penyakit, jangan dolim terhadap diri kamu, apalagi di bulan Rajab nih, bulan Rajab. Bala tadlimu bihi anfusakum. Kamu jangan berbuat dolim. Dolim itu menempatkan satu hal, sesuatu bukan pada tempatnya, gitu loh. Kalau sudah dinyatakan oleh pemerintah kamu jangan ke situ ya, sekarang di situ lagi menyebar virusnya. Gimana Allah sajalah, kan saya mah tawakal kepada Allah. Sudah tahu di situ gudang penyakitnya, kita datang ke sana. Itu tawakalnya tawakal bonek. Tahu bonek? Bonek itu bondonekan. Tawakal tuh bukan begitu. Biarin aja kambing saya mah tawakal saja, biar enggak bakalan makan rumput orang kok. Dilepas saja, tapi katanya tawakal, bukan seperti itu. Yang namanya tawakal mah usaha secara maksimal untuk menghindari, lalu kemudian kita baru ikhtiar agar dihindarkan. Agar kambing kita tidak makan rumput orang, diikat, itu tawakal. Agar kita tidak terkena penyakit. Oh di sana lagi wabah, udahlah saya nggak kesana dulu. Itu namanya tawakal. Itu maksudnya, ya. Maka pala tadlimu bihi anfusakum. Jangan kau berbuat dolim terhadap diri kamu. Kalau kamu berbuat dolim, justru azab Allah akan diturunkan. Mudah-mudahan yang namanya virus ini bukan adab dari Allah, tapi ini adalah ujian bagi kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kadang-kadang ya Allah. Ini maksudnya kita ikhtiar, kita ingat lagi, jangan kamu berbuat dolim terhadap diri kamu agar kamu terhindar dari berbagai macam wabah. Dolim terutama di bulan Rajab ini, hati-hati betul. Kenapa? Di bulan Rajab itu ibu doa akan senantiasa dikabul, pahalanya senantiasa dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan. Makanya jangan berbuat dolim. Ustaz, dolim bagaimana itu? Ibu, kalau ibu misalkan ya perbuatan yang jelek pada tahun 2019 sudah mulai bulan Rajab tidak ditinggalkan, maka itu kita dolim terhadap diri kita. So silahkan dimanapun. Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dibukakan pintu rahmat langit dari bumi, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu maksudnya. Ustaz jangan ngaji corona baik, ya udah tinggalin coronanya mah. Ini di bulan Rajabnya dimasuk nih. Ya, bulan Rajabnya dimasuk nih. Ibu, bulan Rajab ibu sedang apa saja? Puasa pinten-pinten. Wenten sing antuk sewulan sampun.
Tembene ayun kalau ya. Tembene ayun gitu. Tembene ayun kan sebulan ini wong dereng peratus ya. Nah itu di bulan Rajab itu diantaranya itu salah satunya adalah kita meningkatkan amal soleh kita, lagi-lagi kembali lagi ke zikir, baca Al-Quran ditambah dengan puasa sunnah. Silakan yang belum nyiriin sok, ayo silakan kiriin oleh kita ya. Usia saya kan tentang si Wida itu aja udah 75, apalagi 75 mah ya. Berarti kali ikhtiar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini di bulan Rajab itu yang tak kalah penting Ibu sampaikan ke anak-anak kita, karena bulan Rajab itu kurang lebih kan doanya apa kan kalau bulan Rajab itu Allahumma barik lana waghfir lana dzunubana. Itu kan doanya pun juga kita doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkahkan saja di bulan Rajab wa Sya'bana, dan di bulan wa ballighna Ramadhana, dan berkahkan saya di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Di bulan Rajab Allah katakan dilipat gandakan pahala, dilipat gandakan siksa. Masuk ke Sya'ban sama, di Ramadan apalagi 10 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan 10.000 kali lipat. Apapun itu, mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada bulan Ramadan. Tapi khawatir, siapa tahu kemarin di bulan kemarin tahun 2019 kebetulan Mama Tua masih wenten. Mama Tua tuh Aki ya, atau barangkali orang tua masih ada meninggal pada tanggal 20 bulan Ramadan, misalkan 20 Ramadan tahun 2019, barang diinget-inget tekan siki ai siregali wis dibayar utang puasa nih. Nah, inget-inget sekarang tuh, jangan sampai keburu masuk lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang. Tinggal berapa hari lagi? Maksudnya kenapa Rajab Sya'ban harus dijadikan sebagai start ulang kita memikirkan muhasabah. Kalau kita punya orang tua yang meninggal bulan puasa, meninggalkan puasa, kalau kita tidak selesaikan, maka itu akan mengganjal sahibul mayyit di hadapan Allah nanti. Diganjil uang hutang namanya kalau belum dibayar. Ustaz, bayarnya bagaimana kalau ada yang meninggal tanggal 20 Ramadan misalkan, ya harus bagaimana itu? Mau bayar apa? Nah, yang pertama disyariatkannya itu adalah silahkan ibu-ibu dikodok sama anak-anaknya. Dikodok, misalkan 20 hari, kebetulan anaknya ada 20 orang. Ada nggak Bu Haji zaman sekarang? Nggak ada ya. Misalkan khususnya dibagi-bagi, saya mah si anak pertama 1 sampai ke anak 20 sehari boleh nggak? Boleh syariatnya. Tapi menurut ulama itu dipisah harinya, jangan di hari itu, jangan berbarengan harinya hari itu saja gitu. Dipisah 20 hari itu. Kamu hari ini dipisah. Boleh dikodok oleh anak-anaknya. Itu kalau untuk puasa ya. Ustadz, males saya mau capek. Kalau untuk itu mah bagaimana saya bayar fidyah saja? Boleh dibayarkan fidyahnya, silahkan. Ya, dibayarkan fidyahnya tidak apa-apa. Fidyah oleh kita, jadi oleh anak-anaknya dibayarkan fidyahnya. Fidyahnya berapa? Berapa kan? Iya, dibayarnya itu 1 mod nih, 1 mod. Silakan ibu ke pasar Pagebangan, ke pasar Keranggot, nyari ukuran yang apa? Ukuran yang namanya mod. Kalau atau enggak sok gitu Bu Haji. Kayaknya susah nggak nemunya. Nah, kalau itu ukuran maksimalnya 1 liter meret. Tetapi menurut para ulama, ukuran 1 mud atau 1 so itu kurang lebih 6 on.
Nah, onas apa gitu? Beras. Karena makanan pokok. Ustaz, boleh nggak saya bayar pakai uang fidyahnya? Gitu ya. Utamanya adalah beras. Utamanya. Ah, saya mah tetap mau pakai uang Ustaz, ya silahkan. Fidyah itu mah. 3 kilo misalnya. Kenapa? 3 kilo satu hari. Satu hari 3 kilo misalkan. Ya itu mah berarti sisanya adalah sodako. Ya, tapi wajibnya adalah 6 ons. Gitu. Boleh Ustaz dibayar dengan 3 kilo, silahkan. Ya, tapi kita niatkan bahwa kita membayar fidyah untuk si yang meninggal itu. Boleh ya. Sok ibu ikhtiar. Oh iya ya, pas dulu mah bapak saya jangan-jangan tahun sekian diingat muhasabah. Kalau itu kita masih ingat sampai sekarang, atau kita barangkali kita secara pribadi masih punya hutang, maka kalau kita karena masih hidup, maka kewajiban pertama adalah membayar qadha. Jangan kalau kita membayar fidyah. Ya, ibu itu kena apa? Bayar fidyah, naon fidyah siapa? Ibu, kan ibunya masih wenten. Hari kitanya masih hidup mah belum sah dibayar fidyah karena kita masih mampu melaksanakan qadha. Kecuali orang-orang yang sedang tidak kuat untuk qadha, silahkan dibayar fidyah. Itu ya maknanya. Atau kita nih ibu misalkan ingat-ingat lagi ini sebelum masuk di bulan Ramadan ibu, sebelum masuk ada jangka waktu lah insya Allah. Kenapa? Puasa Rajab sunnah ini katanya sampai ngodoin orang tua. Jadi nama itu kita sampai sunnah sampai ngodoin gimana? Ada ulama yang mengatakan kalau puasa qadha tidak bisa dibarengkan Sama sunnah. sama sunnah, tidak bisa. Khusus. Iya.